Oke. Jadi Thomas Aquinas itu memberikan kita satu pandangan yang dari filsafat ya, yang diambil dari filsafat dan dia kemudian merangkum ada 5 cara berpikir atau pola pikir yang menjadi dasar kita memikirkan tentang being, eksistensi atau keberadaan. Ya. Nah, yang pertama apa? Dia menyebutkan ini via motionis, argumen dari gerakan. Nah, cara berpikir dasarnya apa? Segala sesuatu kan bergerak, tidak ada sesuatu yang tidak bergerak kecuali benda mati, ya, yang tidak hidup. Tumbuhan bergerak semua. Oleh sesuatu yang lain. Nah, di situ termasuk segala sesuatu apa yang bergerak kita lihat gitu kan. Oh, manusia itu bergerak, yang ada hidupnya bisa bertumbuh gitu kan. Apakah benda-benda ini bergerak enggak? Nah, menurut filsafat, semua benda apapun itu dia itu ada gerakannya. Terus kita tanya, loh Pak ini kan nggak bergerak. Kata siapa nggak bergerak? Dia sampai di sini gerak nggak? Batu ini dari mana? Iya kan? Dari siapa yang bentuk gitu? Ya sekarang nggak bergerak, tapi dulu kan bergerak ada. Nah siapa yang gerakkan dia nusun-nusun seperti ini? Nah ada yang digerakkan dengan pasif, ada yang digerakkan dengan oleh orang lain yang dia sendiri bergerak. Kalau manusia kan bergerak sendiri. Nah, kalau saya digerakkan sesuatu yang menyebabkan saya bergerak, nah itu disebut sebagai penggerak yang menggerakkan kita, yang menyebabkan kita bergerak. Jadi batu ini tidak bergerak, tapi dia bergerak. Iya. Kok bisa dia bergerak? Karena ada yang membawanya, ada yang menggerakkannya. Siapa? Ya manusia, tukang batu itu kan. Nah, selain tukang batu, siapa yang punya rancangan terus membangun ini? Ya insinyur atau mungkin termasuk di dalamnya arsitektur kan. Oh, batunya gini-gini kan. Jadi yang punya rancangan siapa? Oh, berarti sebelum ada orang menggerakkan batu, ada yang bisa menggerakkan dalam hal apa? Bukan fisiknya, tapi rancangan pemikirannya. Jadi bisa ngerti nih ya. Jadi kalau kita lihat eh, pola pola daripada pemikiran Thomas Aquinas itu bukan pola pikir yang biasa bergerak, enggak. Dia jauh melihat dalam tulisan-tulisan dia yang juga yang dia ambil dari Plato dan Aristoteles, Socrates itu. Jadi sesuatu yang bergerak itu tidak ada yang tidak bergerak. Semua itu bergerak. Nah, kemudian kita tanya, penemuan yang terbaru. Benda yang mati ini, benda yang mati yang kita anggap bergerak dan tidak ada orang menggerakkan, bergerak enggak? Bergerak. Kenapa bergerak? Setelah pengetahuan itu menemukan tentang atom, tahu atom ya? Positif, negatif, dan netral. Maka dilihat bahwa di dalam atom itu bergerak. Kalau kita lihat, benda nggak bergerak, ini bergerak ini. Dia sel-selnya bergerak. Dan kita pikir, oh nggak bergerak gitu. Nah itu kalau kita masuk ke dalam sana, itu namanya metafisika. Pengetahuan tentang yang kita fisik, tapi yang tidak terlihat. Ya, jadi ini ya. Jadi tidak mungkin sesuatu menggerakkan dirinya sendiri. Semua bergerak dari sesuatu penyebab. Kita juga bergerak. Oh, saya digerakkan dengan apa? Oh, saya kepingin minum es. Nah, saya bergerak cari tukang es. Semua ada yang menggerakkan. Nah, pemikiran menggerakkan ini yang menggerakkan segala sesuatu itu siapa? Di situ, ya. Jadi siapakah yang membuat atau yang kita ngomong itu sesuatu yang tak terbatas itu ya sebenarnya. Yang membuat sesuatu bergerak tapi dia sendiri digerakkan oleh siapa? Maksudnya begini, kalau saya bergerak, digerakkan oleh penggerak yang lain. Penggerak yang digerakkan oleh yang lain. Loh, kalau saya digerakkan dengan orang lain menggerakkan saya, nah kamu sendiri digerakkan siapa? Digerakkan orang lain. Iya kan? Terus siapa yang menggerakkan kamu? Terus siapa yang menggerakkan segala sesuatu? Dan siapa yang mengadakan dan menghidupkan semua itu? Yang dia sendiri tidak digerakkan oleh siapapun. Soalnya kalau saya digerakkan, berarti saya kan hidup saya bergantung pada yang menggerakkan saya. Allah yang hidup artinya apa? Allah yang bergerak di dalam dirinya sendiri. Jadi dia Allah yang hidup. Kalau kita kan kita manusia hidup dari mana kamu? Kamu kan ciptaan Tuhan, diberi roh oleh Tuhan. Bisa hidup karena Tuhan semua kan? Ya, kalau Tuhan sendiri itu yang menggerakkan itu, segala sesuatu menggerakkan. Nah, Tuhan itu yang menggerakkan siapa?
kita melihat pada iman Kristen gitu. Dan kita tahu bahwa sesuatu yang tidak digerakkan oleh gerakan lain dan menyebabkan semua bergerak mengatur segala sesuatu adalah Tuhan. Berarti Tuhan diatur oleh siapa? Kalau Tuhan diatur, dia bukan Tuhan. Ngerti ya? Oh, Tuhan ada yang gerakkan. Ya, dia bukan Tuhan. Kenapa? Ya, yang gerakkan Tuhan itu yang Tuhan. Yang gerakkan itu yang Tuhan. Nah, kalau yang Tuhan itu yang gerakkan Tuhan itu yang ada Tuhan, terus dia digerakkan siapa? Ada yang gerakkan ya, bukan Tuhan juga dia. Jadi akhirnya yang disebut sebagai kalimat maha atau omni itu adalah sesuatu yang tidak bergerak dan tidak bisa digerakkan kecuali dari dirinya sendiri. Nah, kemudian Thomas Aquinas itu adalah Allah. Ngerti ya? Jadi 5 alasan dasar Allah itu ada. Yang pertama ini, via motionis atau via gerak. Atau kalau kita ngomong via hidup gitu kan. Bergerak itu termasuk hidup. Kalau nggak hidup, nggak bergerak. Segala sesuatu. Maka harus ada penggerak pertama, primum movens immobile. Yang tidak bergerak. Yang tidak digerakkan oleh siapapun. Dan tidak digerakkan oleh apapun. Dan itu adalah Allah. Ini dari mana inspirasi ini? Yaitu dari Aristoteles. Dan Aristoteles memakai dalam bahasa Latinnya, dalam bahasa Inggrisnya ini kan, unmoved mover. Penggerak yang tidak digerakkan oleh siapapun. Nah, itu adalah Allah. Ya, oke. Sekarang yang kedua, via causae efficiens, argumen dari sebab akibat. Premis, semua yang ada mempunyai sebab. Saya lahir karena ada orang tua. Orang tua, kenapa orang tua masa bisa melahirkan saya? Karena ada papa. Mereka menikah dan kemudian menghasilkan, membuahkan ya saya. Nah, papa saya dari mana? Ya dari buahnya papa mamanya yang di atas. Papa mamanya dari mana ya? Papa mama mamanya itu kan. Terus jadi semua yang kita alami ini ada sebabnya. Ada yang menyebabkan. Dan siapa yang menyebabkan semua ini? Yang bisa berdiri sendiri, yang tidak bisa disebabkan oleh siapapun. Semua yang ada mempunyai sebab efisien, tidak ada sesuatu yang tidak ada sebabnya dari dirinya sendiri. Tidak mungkin ada rantai sebab akibat tanpa awal. Jadi semua ada awalnya. Rantai makanan, rantai kehidupan, rantai keluarga, keturunan-keturunan itu semua ada awalnya. Nah, kesimpulannya apa? Maka harus ada sebab pertama yang tidak disebabkan, namanya causa prima. Dan itu adalah Allah. Nah, perhatikan. Waktu saya menjelaskan tentang bergerak tadi dengan sebab, itu berkaitan. Jadi kalau saya bergerak, itu karena saya digerakkan. Kenapa digerakkan? Nah, waktu kita mencari alasan kenapa bergerak, itu alasannya adalah, nah ini sebab. Sebab itu kan alasan, why? Oh, because. Gitu kan. Karena sebab. Jadi ini adalah via causa ini menunjuk kepada sesuatu yang lebih dalam daripada cuman bergerak. Cuman hidup aja. Tapi di belakang kehidupan itu ada yang menyebabkan. Ada tanda petik kalau orang Yunani mengatakan logosnya. Logos ini yang menggerakkan segala sesuatu. Pemikiran ini yang menggerakkan semuanya. Nah, di dalam Alkitab dikatakan Yesus adalah logos. Masih ingat kan? Yohanes pasal 1:1. Firman itu adalah Allah dan firman itu adalah Yesus sendiri kan. Jadi Yesus mengatakan akulah logos. Jadi akulah yang causa primanya. Segala sesuatu, Bapak mengatakan bahwa anaklah yang mengerjakan, yang mengawali alfa omega, protos eskatos gitu kan, kemudian architelos yang terdahulu kemudian yang awal yang akhir, yang pertama dan yang kemudian gitu kan. Nah, itu tiga tiga itu hanya ada dalam Wahyu ya. Di Yesaya ada cuman alfa omega, tapi Wahyu itu lengkap. Alfa omega, protos eskatos, terus kemudian architelos. Nah, ini pernah saya bahas di buku saya ada di buku yang kuning itu ada. Di beberapa khotbah itu ada. Nah, dari sini kita mengerti bahwa penggerak terus masuk ke dalam penyebab. Ya, jadi ini lebih dalam lagi penyebab. Nah, terus kita masuk yang ketiga, via contingensiae, argumen kontingensi atau necesitas. Memang seharusnya seperti itu, tidak mungkin tidak necesitas itu ya. Ya, perhatikan.
Di dunia ini ada hal yang mungkin dan ada dan mungkin tidak ada kemungkinan. Mungkin nggak Allah itu menyebabkan dirinya menjadi tidak menjadi Allah? Mungkin. Tapi apa mungkin Allah itu menjadikan dirinya tidak mungkin? Mungkin nggak? Kalau Allah Maha Kuasa, ya harusnya mungkin. Betul kan? Kalau mungkin berarti dia nggak jadi Allah. Loh, kan berlawan dengan diri Allah sendiri. Ya nggak mungkin. Nah, dikatakan di sini, jika segala sesuatu bersifat kontingen, maka mungkin pada suatu saat tidak ada apapun, dan jika tidak ada apa-apa, maka tidak akan ada sesuatu sekarang. Jadi argumennya begini, ya. Oh, ini ada sesuatu benda, ada gerak, ada sebabnya gitu kan. Loh, ini semua apa alasannya? Keberadaan itu apa gitu? Nah, di situ kita melihat bahwa argumen tentang kontingensi ini atau kontingensi ini menjadi perlu sekali. Kenapa? Ya memang harus ada. Kalau nggak ada, ya bagaimana kita mikirkan kalau itu nggak ada? Kenapa? Saya manusia nggak mungkin memikirkan sesuatu yang tidak menjadi manusia. Karena itu adalah kontingensi. Apa adanya diri kita. Jadi kalau saya menjadi manusia dan Allah adalah Allah, maka apa yang dipikirkan Allah, kemungkinan-kemungkinan yang dipikirkan kita, dan kemungkinan-kemungkinan dipikirkan oleh Allah berbeda dengan kita. Apakah ada dalam diri Allah sesuatu yang tidak mungkin? Tidak ada. Apakah ada dalam diri Allah yang tidak diperlukan oleh Allah? Ya semua Allah dirinya sendiri sudah cukup. Dia tidak memerlukan sesuatu yang berada dan bergerak itu tanpa sebab, tanpa digerakkan, dan sesuatu itu ada dan berada dari dirinya sendiri, maka itu adalah dikatakan wujud necesitas, penyebab keberadaannya pada diri sendiri itu adalah Allah. Jadi saya begini, kalau kita katakan ini, saya nggak mau tahu orang tua saya mau hidup saya sendiri, saya nggak mau diatur orang lain. Nah, kamu jadi Allah ya. Ada nggak hidup tanpa diatur orang lain? Nggak ada. Nah, kalau Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa, memberikan perintah kan, beranak cuculah, baik kan, positif. Tapi dia perintahkan kepada Adam, jangan engkau makan buah itu, ya kan? Saya tanya. Nah, perintah itu adalah necesitas bagi Adam dan Hawa. Kenapa? Karena dia yang diciptakan, bergerak, ada, dan ada sebabnya dari Allah. Dan waktu Allah memberikan perintah dan memberikan ujian, itu menunjukkan bahwa necesitas manusia, kontingensi manusia itu sangat bergantung kepada Tuhan. Jadi kalau saya sekarang, saya punya perusahaan. Orang yang masuk itu saya uji. Saya mau perusahaan saya menerima S1, terus kemudian IP-nya itu 3,8, yang terbaik. Dan kalau 4, itu yang didulukan. Nah, terus orang masuk semua ya kan? Saya tanya, yang mengatur keharusan itu, orang harus menempuh ujian-ujian itu siapa? Ya miliki perusahaan. Terus kenapa saya ikut? Ya karena saya butuh. Saya harus hidup. Jadi saya sebagai Allah, saya berhak, necesitas saya adalah saya berhak untuk menguji ciptaan saya. Nah, ciptaan mempunyai kewajiban untuk apa? Menaatinya. Kenapa menaatinya? Karena kamu saya ciptakan. Jadi ini artinya di situ. Segala sesuatu itu ada, wujudnya itu tidak bisa dibantah. Kenapa? Karena keberadaannya itu tidak berada pada dirinya sendiri. Nah, nanti kita masuk dalam hal ini siapa? Yaitu sifat Allah yang tidak bergantung pada siapapun. Yang minggu kemarin saya jelaskan. Aseity of God, kemandirian Allah. Jadi necesitas ini sebenarnya menuju kepada apa? Allah itu mandiri. Jadi kalau Allah membuat satu janji pada manusia, dia tidak pernah berjanji berdasarkan pengakuan kesetiaan manusia. Dia tidak membutuhkan necesitas di luar dirinya, tapi manusia membutuhkan sesuatu di dirinya. Kita kawin. Kamu kalau kawin,
Perlu necesitas perlu nggak? Ya perlu. Apa yang persis perlu? Janji suamimu, janji istrimu. Kan saling berjanji, saling mengikat. Jadi kita bergantung apa? Janji masing-masing. Loh kalau dikhianati gimana? Ya cerai. Kalau anak saya kurang ajar nggak mau terus kemudian papa saya nggak mau nggak ngasih saya uang nggak bisa menghidupi saya tidak mau jadi anaknya. Saya ingin jadi anaknya orang kaya supaya saya bisa beli apapun gampang. Nah itu necesitas kemandirian. Jadi kamu nggak bisa waktu kamu lahir kamu sudah necesitas keberadaanmu sudah ditentukan semua oleh sesuatu di luar dirimu. Sedangkan Allah tidak. Nah, siapakah yang menyediakan segala sesuatu yang menyediakan semua kebutuhan dan segala keperluan kita, apapun yang kita akan hidupi, itu adalah Tuhan. Nah, saya beri contoh. Kenapa manusia tidak diciptakan pertama kali? Jadilah manusia hari pertama. Saya tanya, manusia makan apa? Iya kan? Kenapa diciptakan harus terang dulu, harus ini dulu, baru binatang, tanaman? Karena ini menyiapkan untuk siapa? Necesitas daripada manusia membutuhkan ini semua. Di situ. Bisa kalau menciptakan Allah? Ya nggak bisa. Kenapa? Ya necesitasnya Allah tidak bergantung pada siapapun. Ya, oke ya, bisa ngerti ini ya. Nah, sekarang kita ampas. Via Gradus. Wah, Gradus itu grade. Tahu grade ya? Kamu grade berapa main piano? Oh, grade satu. Oh, grade satu itu masih baru latihan. Grade berapa? 2. Wah, kalau lulus, udah lulus grade berapa? 8. Nah, piano pertama kali orang main itu 2 jari. Ya, pertama kali 2 jari. Terus masuk minggu-minggu bulan pertama kedua mulai 3 4 jari. Setelah itu 5 jari. Ya, jari kanan. Setelah itu jari kiri. 10 jari. Nah, nggak ada yang 20 jari kan. Yang pakai kaki itu nggak ada. Saya pernah lihat orang main piano pakai kaki. Ya karena dia cacat gitu kan. Nah sekarang kita lihat. Apa arti gradus itu? Manusia itu menginginkan sesuatu yang lebih baik. Lebih benar. Lebih bermutu. Dan nilainya itu selalu pingin lebih. Orang cantik gitu kan. Kita lihat, oh ini cantik sekali. Lalu kita lihat orang lain, ini lebih cantik. Lihat, loh ini lebih cantik. Saya tanya, yang cantiknya segala cantik siapa? Saya tanya, ini orang-orang cantik Miss Universe lah. Miss Universe itu dari cantik-cantik-cantik dipilih satu cantik kan. Dengan kriteria standar yang dibuat oleh panitia Miss World gitu. Tapi di dunia ini nggak ada Master World. Ada nggak? Ratu kecantikan. Ada nggak? Raja kecantikan. Nggak pernah ada kan? Yang ada itu raja yang gini, wow gitu kan, badan yang gede-gede itu kan. Miss Master apa itu namanya? Eh, Arnold itu, Master Building gitu kan. Yang dikenal kan otot-ototnya gitu kan. Nah, cewek juga ada sekarang gitu ya, ototnya. Itu kalau kawin dengan dia bisa tiap hari ketakutan gitu. Bahkan ada tuh cewek yang gede gitu. Tapi disuntik ya pakai ini steroid. Nah, jadi kita lihat premisnya apa? Kita menemukan derajat kualitas dalam realita. Kita lihat semuanya. Oh, bagaimana lebih baik? Oh ya, kita tambah ini. Bagaimana lebih kuat? Ya, kita tahan dengan ini. Bagaimana ini bisa lebih lurus? Ya, kita pakai garisnya. Dan semua manusia itu ada tahapan-tahapan dan gradi, gradiasi gitu. Jadi grade gitu kan. Dan itu semakin hari semakin baik dan lebih benar, lebih baik, lebih mulia, lebih indah. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana dengan Allah? Bisakah kita mengatakan, oh mari kita puji Allah. Kalau satu orang Allah itu senang, 10 orang Allah lebih senang, 1.000 orang Allah senang sekali, 1 juta orang Allah semaput, Allahnya pingsan. Kenapa? Karena sangi senangnya pingsan. Satu orang memuji Tuhan, 10, 100.000, 1 juta, 1 miliar orang memuji Tuhan. Saya tanya, Tuhan lebih mulia nggak? Hah? Terus kita katakan Allah itu benar, oh iya dia benar, dia itu Allah, Allah yang baik. Terus semua 1.000 orang ngomong Allah baik, 1 juta orang ngomong Allah baik, 1 miliar orang Allah baik. Terus Allah apa jadi lebih baik? Hah?
Saya baik karena orang nilai saya kan. Oh ya kamu baik. Oh, kamu nilainya baik gitu kan. Oh karena kamu pelayanannya baik. Nah sekarang saya tanya, kalau Allah, Allah baiknya berasal dari siapa? Dari kita. Pujian Allah berasal dari kita. Kalau kita puji Allah, Allah semakin terpuji. Satu orang, satu pujian. 1.000 orang, 1.000 pujian. Jadi Allah itu kalau malaikat mau muji dia, dia udah berada di atas langit kan. Nah kalau kita semua orang Kristen muji dia seluruh dunia, wah dia bisa langit yang ketujuh gitu. Kan terangkat ya, wow gitu kan. Apa gitu? Jadi kalau kita manusia mencari yang lebih baik, lebih benar, lebih bermutu, lebih mulia, lebih indah, lebih mengesankan gitu kan. Tapi kalau Allah sempurna dia. Dia maha indah, dia maha baik. Jadi kebaikanmu itu tidak pernah menambahkan apapun untuk kebaikan Allah. Kalau Allah baik iya, loh bagaimana Pak dengan perbuatan baik saya? Apa bisa kemudian Allah itu kita rayu? Nih, saya baik Tuhan, ya. Tuhan kalau saya baik, Tuhan berkati saya. Gitu. Jadi Tuhan berkati itu karena saya baik. Kalau saya nggak baik, ya ya baik juga Tuhan gitu. Nah, itu namanya kurang ajar itu. Ya kan? Nah, jadi kita kemudian menyimpulkan adanya tingkatan ini. Harus ada sesuatu yang menjadi puncak kebenaran dari kebaikan dan kesempurnaan segala sesuatu yang disebut sebagai kebaikan tertinggi. Bahasa Yunaninya, sorry, Latinnya summum bonum. Ya, ini yang keempat. Jadi nanti kalau kita khotbah, mari kita tepuk tangan supaya Tuhan lebih sukacita. Boleh nggak? Yang lebih suka cita kita, betul. Ayo kita bertepuk tangan, kita lebih bersuka. Betul, kita manusia perlu dukungan yang, wah istilahnya kan suasana ibadah yang itu kan. Tapi Allah nggak pernah terpengaruh dengan kita seperti itu. Mau musikmu bagus kayak apa, yang orang pinter, yang dokter musik itu kan, atau main piano bagus apa. Tuhan nggak pernah terpengaruh dengan permainan bagus kita. Kecakapanmu, talentamu, rupawanmu, kecantikanmu. Saya tanya sih, kalau Tuhan Maha Indah, secantik apakah Tuhan? Seganteng apakah Tuhan? Pernah lihat Tuhan nggak? Hah? Digambarin. Digambarin, ya? Kalau saya pikir semua gambar Tuhan di situ, hampir semuanya ya, itu wajahnya itu lebih kecewa. Cuma ada jenggotnya aja deh. Coba lihat semua. Kecuali yang dari Afrika, yang ada yang hitam gitu. Itu ada. Terus orang Jawa juga sama. Tuhan Yesusnya itu, kalau kita lihat lebih feminim. Apakah Tuhan Yesus wajahnya feminin? Enggak, ya percaya nggak? Tapi semua melukiskan Yesus tuh halus, lembut gitu kan. Jadi wajahnya tuh dibagusin gitu. Nanti kalau kita ketemu Tuhan Yesus gitu ya, mungkin kita terkejut ya. Loh, kok nggak ganteng Tuhan? Gantengan saya kamu Tuhan. Kalau itu limit gitu kan. Jadi saya tanya sekarang, dengan adanya via gradus ini, argumen tingkat kesempurnaan, maka waktu kita menilai, tanda petik ya, menilai Allah, bisa nggak? Jawabannya, jangan pernah menilai Allah. Bukan hanya dari apa yang kita pikir sebagai orang yang kalau kita orang ganteng, cantik, pinter gitu kan. Tapi dari segala tindakan Allah, boleh nggak kita nilai? Tuhan, kenapa engkau yang baik, kok ini kejahatan itu lihat kejamnya luar biasa. Itu orang perang itu, orang dibunuh itu, dibakar seperti itu. Terus kita tanya, Tuhan di mana engkau? Terus ada COVID kan? Ini ada pendeta ngomongin ke saya. Pak Agung, saya akhirnya mengalami goncangan pelayanan. Loh kenapa Pak? Jemaatnya mati itu 20. Dan termasuk majelisnya. Terus dia tanya, kenapa Tuhan nggak tolong? Saya tanya, kan dia pelayan Tuhan. Dia sudah berkorban untuk Tuhan. Kok akhirnya kena mati, kena COVID gitu. Bukan hanya dia, anaknya juga mati. Setelah itu istrinya nyusul mati.
Pendetanya tanya saya dengan kalimat yang tanda petik membandingkan Tuhan dengan apa yang dia pikir baik. Kalau Tuhan baik itu ya nggak akan membiarkan ini terjadi, minimal dicegah gitu. Terus saya beritahu, kalaupun semua jemaatmu mati, jemaatnya ada 300 gitu, mati semua. Terus saya tanya, apa kamu ngomong Allah nggak baik? Berani nggak gitu ngomong Allah? Ayub anaknya satu mati, 10 mati kan anaknya. Bisa kak mengatakan Allah, engkau terkutuk Allah. Bilang nggak? Engkau kejam Allah, sangat kejam. Oh Tuhan, sadis kamu. Ada nggak kita bisa itu? Saya percaya setiap orang Kristen mengalami kematian orang tercinta dan semuanya. Itu tidak mungkin mulutnya itu mengutuk Tuhan. Kalau sampai engkau mengutuk Tuhan, ya kamu bukan orang Kristen. Kamu nggak kenal Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu dia bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Roma 8 ayat 28. Jadi di sini si Thomas Aquinas itu mencari pemikiran-pemikiran sistematik, pemikiran-pemikiran di filsafat yang dia pakai untuk apa? Untuk menyatakan, oh ini loh Allah yang kamu pikir itu ya, ini Allah kami. Ngerti ya? Nah, nanti Paulus di Areopagus nanti kalian punya punya tugas akhir itu, ya kisah 17. Nah, bagaimana kesimpulannya? Harus ada sesuatu yang berada di puncak yang tidak ada lagi yang bisa dinilai lebih dari itu. Ya, oh ini lebih baik lebih daripada segala lebih itu yang tidak akan bisa lebih lagi. Ah, itulah Tuhan. Setiap kejadian dalam hidup kita harus berani mengatakan Tuhan baik, Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita, Tuhan itu setia dalam segala perkara apapun. Ya, kita bisa nyalakan orang, bisa nyalakan orang tua, bisa nyalakan, nah karena mama orang miskin, coba aku orang kaya kan aku bisa daftar masuk ke dokteran. Gitu ada anak seperti itu. Bisa manusia disalahkan, bisa. Tapi begitu kita ke Allah, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena Allah itu adalah lebih dari segala lebih dan lebih-lebih yang tidak ada bisa melebihi daripada dia. Allah melebihi sesuatu dan tidak ada yang melebihi daripada Allah. Ya, itu disebut sebagai apa? Maha, omni. Nah, sekarang yang terakhir, teleologis, ya, teleologia argumen via teleologia. Telos itu apa? Tujuan atau mungkin termasuk desain, rancangan. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Itu adalah via teleologia. Benda-benda alami tidak berakal. Ya, benda-benda alami yang tidak berakal bekerja menuju tujuan tertentu secara teratur. Misalnya apa? Bintang-bintang. Saya tanya, saya tanya. Saya pernah barusan ini melihat film Serigala. Ya, serigala itu kan hidup dalam komunitas. Dan di film itu, komunitas serigala itu kemudian mengalami satu musibah gitu ya. Ya karena mungkin ya istilahnya itu pergumulan-pergumulan binatang itu kan banyak. Ada yang dimakan oleh macan tutul gitu kan, dimakan singa dan semuanya. Akhirnya salah satu dari serigala itu kemudian berhasil lolos dan semuanya itu mati. Dan waktu serigala ini ada insting, tahu instingnya? Semacam map moral. Dan serigala itu punya tujuan, dia akan menuju ke satu tempat, dan di tempat di mana dia ada dilahirkan itu, dia di sana dan dia melahirkan anaknya. Ikan salmon juga sama. Ikan salmon itu dari benua sini ke benua sini. Jadi waktu dia punya anak di sini melahirkan, terus kemudian anaknya kan masih masih kecil kecebong kan. Terus kemudian anak itu berproses,
Dan kembalinya kemana? Dia kemudian waktu mereka berkeluarga di tempat benua lain. Dan waktu dia kemudian mau bertelur, menyeberangi lautan yang lebih daripada 10.000 kilo. Ada sampai 20.000 kilo. Bayangkan ikan salmon itu. Jadi kekuatan ikan salmon itu dipanggil, baik dia untuk melahirkan, dia lahir, dia melahirkan, dia mati, itu ada telosnya. Dan saya tanya sekarang, kamu tahu telosnya gimana? Dirimu. Saya tanya. Oh ya Pak, telos saya sekarang ini kan saya sekolah di MTS. Ya, di MTS selesai terus kemana? Iya Pak, saya akan merintis gereja, akan melayani. Oke, setelah melayani kamu gimana? Nah, telos, dari segala telos itu, tujuan dari segala tujuan itu, siapa yang menentukan? Dan semua manusia itu ujungnya kemana? Nah, Tuhan di dalam kejadian, dalam penciptaan, Tuhan mengatakan apa? Tujuan kita itu. Marilah kita menjadikan, menciptakan manusia dari debu tanah kan, dan kemudian menjadi apa? Manusia menjadi segambar serupa dengan Allah. Nah, itu telos kita itu di situ. Jadi seluruh manusia itu adalah menjadi seperti Allah, memiliki kemuliaan Allah. Itu telosnya, ya. Jadi sesuatu yang tanpa akal tidak dapat mengarahkan dirinya menuju tujuan kecuali diarahkan yang berakal, ya. Jadi kalau kita lihat ikan salmon, harimau, serigala, kucing, jangkrik gitu kan, itu bekerja, terus burung bikin sarang, terus kemudian melahirkan anaknya bertelur gitu kan. Kan burung itu tidak berpikir, nah siapa yang mengarahkan tujuan-tujuan itu semua? Yaitu Tuhan. Nah sekarang kita tanya, jadi kalau Tuhan itu mengarahkan semuanya, siapa yang mengarahkan Tuhan? Hah? Siapa yang memberi petunjuk pada Tuhan? Siapa yang tanda petik memberitahu Tuhan? Oh Tuhan, kamu harus begini ya, tujuanmu hidup begini. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena Tuhan sudah penuh dalam dirinya sendiri. Dia sudah sempurna, sudah utuh dalam dirinya sendiri. Jadi dia yang menentukan segala sesuatu telosnya, dan setiap telos itu berujung kepada telos yang utama, yang sejati apa? Semua itu, nah Paulus katakan di dalam Roma pasal 11. Coba kita lihat. Roma pasal 11 ayat 36. Nah, termasuk kamu belajar apapun, kamu belajar baik itu doktrin Allah, terus kemudian bahasa Yunani dan segalanya itu, belajar cukur rambut gitu kan, kan kita diajar juga, belajar bikin kue juga kan, tujuannya kemana terakhir? Jika kamu tidak tahu tujuan ini, maka selama kamu berjalan, kamu menjadi orang yang tidak punya nilai, ya, tidak ada nilai. Ini perhatikan ya, ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah apa dikatakan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi tujuan kita itu apa? Memuliakan Allah. Ya, sebentar saja. Ya, kita lihat sekarang. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal. Nah, perhatikan ya. Berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang karena Dia kita hidup. Jadi ini menjawab semua teori kita semua, 5 teori kita. Ayat ini Roma 11 ayat yang 36
Dan 1 Korintus 8 ayat 6 itu menjawab semua lima kausa prima via theologiae terus grandis ya dan semuanya itu di dalam siapa dilaksanakannya di dalam Dia Yesus yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan yang karena Dia penyebabnya kan ada hidup bergerak. Jadi ini semua lima argumen itu menuju pada siapa? Pribadi Yesus. Cuman filsafat tidak menuju ke sana. Karena filsafat kan cuman kebenaran secara umum. Tapi Thomas Aquinas menggunakan ini untuk membawa orang-orang filsafat itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, nanti sama dengan Rasul Paulus. Ya, oke. Sekarang kita lihat ini. Kita belajar tentang metafisika, ya, cabang-cabang filsafat. Ya, kita masuk ke dalam 3 cabang filsafat ya yang utama. Pertama adalah metafisika. Apa metafisika itu? Saudara, tentang keberadaan atau being, tentang ada yang ada. Mempelajari hakikat realitas apa yang sungguh-sungguh ada. Jadi bukan hanya, oh ada orang, bukan. Kenapa orang itu ada? Kenapa dia ada? Dan mengapa dia ada seperti ini? Terus, kalau dia nggak ada gimana? Akibatnya apa? Dampaknya apa kalau kamu di sini? Nah, itu adalah metafisika. Contoh pertanyaan, apakah Tuhan itu ada? Itu metafisika. Kalau, oh Tuhan ada, itu fisika. Dibuktikan kan, oh ada semuanya. Kalau metafisika itu, apakah Tuhan ada? Tuhan ada. Nah, sekarang kalau Tuhan ada, bagaimana membuktikan keberadaannya? Nah, tadi kan pakai 5 kausa itu kan, cosmological argument kan. Dan kita bisa yang bergerak tidak digerakkan dan dia adalah Tuhan, yang sebab tidak sebab dan adalah Tuhan. Dan ya terus-terusnya itu. Apakah jiwa manusia itu kekal? Nah, itu metafisika. Apakah keselamatan saya itu kekal? Apakah keselamatan saya itu bisa hilang? Nah, itu metafisika. Sesuatu yang bukan hanya fisik yang dilihat, tetapi ada berkaitan dengan keberadaan-keberadaan yang lain. Nah, sekarang kita lihat relevansinya dengan apa? Yaitu doktrin keberadaan Allah, penciptaan, dosa, dan termasuk malaikat. Malaikat itu ada nggak? Ada. Kenapa ada? Karena ditulis dalam Alkitab. Apa buktinya? Abraham pernah ketemu malaikat. Yakub pernah ketemu malaikat. Yakub berkumpul dengan malaikat, malaikat Allah. Gideon juga melihat. Yosua juga melihat. Elia juga melihat. Dan banyak yang melihat. Berarti alam, sampai malaikat ada nggak? Ada. Keberadaan malaikat ada. Terus siapa yang mengadakan malaikat? Nah, kita langsung memakai cara berpikir korelasi, koherensi, dan secara komprehensif ya. Oh, berarti kalau ada malaikat, malaikat itu kan bukan Allah. Berarti malaikat ciptaan Allah. Jadi keberadaan malaikat dari siapa? Ya Allah menciptakan, karena dia bukan Allah. Semua yang bukan Allah yang ciptakan Allah. Tapi setan bukan diciptakan Allah. Ya, ini tadi ya. Iblis tidak diciptakan Allah, tapi dia malaikat yang diciptakan Allah. Iya. Tapi keiblisan tidak diciptakan Allah. Itu adalah satu sebutan kita karena dia penuduh, pendakwa, pendusta, pembohong. Itu iblis. Jadi kalau kamu bohong terus itu namanya nggak pernah ngomong bener itu namanya apa? Iblis. Ya kan? Enggak kok, aku enggak kok gini. Enggak, kamu tadi yang gini. Oh enggak, aku enggak ngapain itu. Loh, kamu ada. Enggak percaya. Itu ada CCTV. Aku dibuka CCTV. Masih berbohong. Itu iblis. Walaupun kasih tahu bener gini-gini tetap. Nah, itu adalah jiwa daripada kegelapan. Tidak pernah mengakui terang. Gelap terus dia. Ya, oke. Sekarang dua, epistemologi. Dari kata episteme, filsafat pengetahuan. Mempelajari bagaimana kita mengetahui sesuatu dan bagaimana kita membedakan sesuatu itu baik atau benar atau salah. Nah, sekarang kita belajar ini. Ya, kita mau berdalam. Kita lihat kejadian pasal 3.
Ya. Ayat yang kedua. Ya, ayat kedua. Lalu saat perempuan itu pada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan maupun ataupun meraba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular berkata kepada perempuan, sekali-sekali kamu tidak mati. Tetapi Allah mengetahui. Nah, iblis pun punya teologi dan teologinya benar, bukan salah. Yang di sini ya. Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti apa? Menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang... Loh, Pak, kalau saya tahu baik dan jahat, loh, saya kan nggak berdosa. Malah baik kan? Betul nggak? Kalau kita tahu baik dan jahat itu berarti kita kan ngerti kan? Oh, ini yang baik, ini yang jahat. Berarti kan benar kita. Nah, sekarang masalahnya adalah perhatikan baik-baik. Tahu yang baik dan yang jahat, yang menentukan baik dan jahat itu siapa? Siapa? Ya, ya Tuhan kalau benar. Tapi ini siapa yang menentukan? Jadi tahu yang baik dan jahat, siapa yang jadi tahu yang baik dan jahat? Adam dan Hawa. Jadi dia menjadi seperti Allah. Apa itu seperti Allah? Dia yang menentukan baik dan benar dan salah. Dan itu adalah Allah. Jadi sekarang manusia menjadi Allah. Apa artinya manusia menjadi Allah? Dalam dosanya itu. Manusia menjadi Allah. Dia menentukan yang baik dan benar itu siapa? Tanpa Allah. Nah itu. Itu dosanya. Jadi waktu saya mengambil ini, kamu jadi seperti Allah. Kenapa? Kamu tentukan ngambil itu enggak salah, ngambil itu benar. Padahal itu salah dan kamu mengatakan benar, enggak, Iblis katakan enggak, kamu jadi seperti Allah tahu yang dan karena manusia pingin jadi Allah, jadi tahu baik dan benar, dan dia makan buah itu dan seumur hidupnya manusia menentukan baik dan salah benernya siapa menentukan? Dirinya sendiri. Jadi seperti Allah itu ini. Nah, itu disebut sebagai pengetahuan tahu yang baik dan salah, epistemologi. Jadi rusaknya Adam dan Hawa itu rusak dari mana? Rusak dari pemikirannya awal dia rusak. Jadi waktu dia makan, nah epistemologi dia itu langsung berbalik, jadi seperti Allah dia. Aku menentukan baik dan benar bukan melalui suara Allah, bukan melalui kehendak Allah, tapi melalui apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan. Agama itu ini semua. Kalau saya beribadah, berpuasa, berdoa 1 hari 7 kali gitu kan, maka saya diampuni dosa saya. Jadi manusia membuat apa? Dirinya menjadi seperti Allah. Siapa yang bisa mengampuni Allah? Dengan cara apa Allah bisa mengampuni kita? Ya kamu harus baik menurut Allah, bukan baik menurut kamu. Terus nanti kita akan lihat prosesnya. Ya, proses di dalam apologetika nanti kita akan lihat proses ini. Oke, sekarang kita lihat. Pertanyaan untuk epistemologi, apa itu kebenaran? Dan ditanyakan kepada Tuhan Yesus oleh Pilatus. Masih ingat kan? Apa itu kebenaran? Jadi yang ditanyakan Pilatus apa? Menurut Pilatus apa? Kebenaran itu apa? Saya. Kalau kamu nggak tak tolong, mati kamu. Saya bisa menyelamatkan orang, saya binasakan orang bisa saya. Nah itu kebenaran. Itu milik saya. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Kalau kamu nggak dikasih Bapak nangkep aku, kamu nggak akan bisa nangkep aku. Jadi siapa yang mengontrol Pilatus, Herodes semuanya? Bukan manusia, tetapi Allah. Ya. Nah, sekarang kita lihat hubungannya apa, relevansinya. Dasar dalam menyusun teologi yang valid, termasuk inspirasi Alkitab, metode penafsiran, akal dan wahyu semuanya, saudara itu harus memakai cara berpikir tahu yang benar dan salah. Dasar dari tahu yang tahu. Kok bisa kamu tahu itu benar dan salah?
karena saya memiliki pengetahuan dari dasar, tahu baik dan benar. Bukan karena saya melakukan, bukan karena saya menyanyi, bukan karena saya rajin, bukan. Ya, kita harus tahu. Tuhan Yesus itu selalu mengajar kita, bukan tingkah laku yang diubahkan, tetapi hati yang berbuat. Seluruh khotbah di bukit itu adalah khotbah tentang etika kerajaan Allah dimulai dari akarnya, dari hati manusia. Kalau kamu melihat perempuan dan kamu bernafsu, terus pikiranmu kotor gitu kan, Tuhan katakan apa? Kamu sudah berzina. Dan termasuk cewek juga. Kalau cewek lebih beda. Cewek itu tidak melihat bentuk tubuh. Kalau laki-laki melihat bentuk tubuh. Maka kenapa tubuh perempuan dibuat Allah seperti itu dan tubuh laki-laki dibuat Allah seperti itu? Jadi Allah menciptakan itu dengan preferensi, dengan ketertarikan laki dan perempuan yang sudah diciptakan seperti itu. Perempuan itu selalu lemah di telinga. Jadi perempuan itu bukan melihat kecantikan, tetapi melihat suara yang dia dengar. Semua perempuan jatuh cinta bukan karena melihat, tapi karena suara di telinga. Ini tak kasih rahasianya kamu kalau cari pacar gitu kan. Walaupun ini contoh, aduh kamu sekarang kelihatan sangat menarik. Wah kamu pakai ini cantik sekali. Gitu. Oh masa, gitu kan perempuan kan. Tapi jujur aja dia seneng, tau nggak? Kenapa? Ya karena dia telinganya sudah diciptakan seperti itu. Jadi nggak ada perempuan tuh suka diolok-olok, nggak ada. Oh kamu gemuk kayak emak-emak itu, wah marah dia. Jangan macam-macam kamu gitu kan. Wah kamu tuh itu tuh wajahmu itu ada tompelnya gitu. Wah itu. Kenapa perempuan suka dicermin dan laki-laki suka pecahin cermin? Kamu bercermin sehari berapa kali? Nggak pernah ya. Sehari nggak pernah. Tanya, perempuan berapa kamu kalau bercermin? Iya kan? Kenapa? Ya karena dia memperdulikan apa yang dilihat. Supaya ya nanti penampilannya kan yang lihat siapa? Ya laki-laki. Masa mau lihat yang orang lain? Kan enggak. Saya pernah ngomong dengan istri saya begini. Wah, kamu tumben hari ini dandan bagus sekali. Iya, mau ke pesta. Mau ke pesta. Terus dia itu dandan itu suaminya atau untuk orang lain. Ya, karena pesta lihat orang lain kan. Jadi waktu dia dandan gini, rambutnya di apa gitu kan terus dia aja. Yang lihat siapa? Ya yang lihat orang lain kan. Betul kan? Laki-laki ada keinginan gitu nggak? Wah, saya kelihatan lihat orang lain. Nggak ada kan? Ya karena naturnya nggak seperti itu gitu loh. Ya, jadi referensinya itu apa pentingnya? Ya supaya kita benar-benar bisa menentukan siapa yang menjadi dasar pengetahuan kita. Nah, kita mengenal tentang epistemologi di dalam satu presupposisi ya. Cara berpikir awal dasar pijakan kita adalah Alkitab atau firman Allah adalah kebenaran yang tertinggi. Di luar firman Allah adalah kesalahan dan semua adalah bukan yang benar. Apa bedanya bukan yang benar dan salah? Tahu bedanya? Oh ini benar, oh ini nggak benar, oh ini salah, ini nggak benar. Bedanya apa? Kalau diomongkan ya sama kan, nggak benar ya salah gitu. Apakah yang salah pasti nggak benar? Belum tentu. Saya beritahu, ini dalam kejahatan, ya kan? Saya menggerakkan orang supaya orang itu membawa makanan untuk orang yang dia mau bunuh, ya kan? Dan orang ini berpikirnya kan baik, benar. Ya saya kan mau tolong orang itu dan dia ini kamu tolong orang itu dan dia bawa. Karena dia tidak tahu bahwa itu adalah ada racunnya, dia melakukan sesuatu yang benar. Betul kan? Dia benar. Dan waktu diselidiki, loh Pak, saya kan nggak tahu itu ada racunnya. Iya, tapi kamu kan jadi kaki tangannya orang itu dan kemudian racun itu.
dan buktikan bahwa kamu benar dan kamu tidak salah. Tindakanmu salah membuat orang mati. Apakah kamu tidak benar? Nah, itu ditentukan. Dan dia buktikan, oh benar, dia akhirnya benar, walaupun dia melakukan tindakan membunuh orang, salah. Tapi dia tidak tahu motivasi, dia cuma digerakkan. Dan dibuktikan, dari mana kita tahu? Dari hati. Nah, saya tanya sekarang, Tuhan tahu hati setiap manusia. Kamu mau kemana sekarang? Kamu ngomong gini, mau rancang ini, Tuhan tahu semuanya. Dan sebelum kamu melakukan dosa, Tuhan sudah tahu dosamu di mana. Kenapa sudah tahu? Karena dia tahu hatimu. Bukan hanya hati kita ya, rancangan terdalam dalam hati kita yang bobrok itu, yang kadang-kadang kita menyimpang, kita pun nggak tahu, kita pun nggak sadar. Seperti anak kecil gitu kan, waktu dia mecahin apa itu pot, kurang ajar anak kecil itu. Dia nggak sengaja main pedang-pedangan, oh, kena pot yang dong, brang. Anjingnya kan kaget sebelahnya kan, oh gitu kan. Terus, lu pecah, siapa yang mecahin? Nu, dia tuju anjingnya. Jadi anak ini sudah tahu apa yang benar dan salah. Siapa yang menentukan dirinya? Nah itu adalah dia menjadi ilah bagi dia. Jadi sejak kecil orang itu jadi Tuhan sendiri. Ya. Oke, sekarang ketiga, yang terakhir, aksiologi. Nah, aksiologi itu adalah filsafat nilai. Ini jarang dibahas. Tetapi orang yang tahu itu etika, estetika itu yang tahu. Tapi sebenarnya di atasnya itu aksiologi, filsafat nilai, aksios ya. Tahu ada laptop mereknya Axio, laptop yang bernilai itu, yang paling bagus, tapi nggak bagus juga. Nah, jadi aksios dengan logos. Nah, aksiologi itu ada tiga bagian, ya sebenarnya ada dua ya, dua bagian besar. Yang pertama ada etika, estetika, dan kemudian ada gambaran yang lainnya, ya, termasuk kita masuk dalam etika itu apa? Mengatur segala apa yang baik benar dalam tindakan etika. Estetika mengatur segala sesuatu yang jadi wujud ekspresi manusia yang indah, jelek dan indah, itu estetika. Oh ini jelek ini, oh ini bagus, nah itu estetika. Kalau tingkah laku namanya etika. Kalau gambaran itu estetika. Kalian kalau nggak percaya, ini aneh itu ya. Seluruh bangsa yang benci dengan Israel, ada seluruh bangsa yang benci Israel. Itu benderanya, nah, benderanya, warnanya. Ini bukan bukan ini ya, cuman apakah kebetulan atau enggak, kita nggak tahu. Ya, kenapa kita nggak tahu? Ya karena yang terjadi seperti itu. Saya lihatkan ini. Nah, ini ya. Nah, ini bukan bukan figuratif ya, tapi ini kita belajar warna hitam, hijau, terus putih, dan merah. Ini warna dalam kitab Wahyu penunggang kuda itu warnanya ini. Dan semua bangsa Arab unsur bendera ini. Bangsa lain ya. Jadi bangsa yang paling benci Israel itu benderanya itu sama kan, Bang? Hijau ini bisa arti pucat kuning juga. Karena Wahyu mengatakan itu hijau pucat, hitam, hijau, putih, merah. Apakah ini kebetulan? Ya saya nggak tahu.
Tapi ini bendera-bendera ini kan baru berdiri negara itu sekitar abad 18. Dan semua ini kan dibawa Ottoman. Dulu dibawa Inggris, jajahan Inggris. Jadi Inggris itu yang bagi-bagi negara itu Inggris. Palestina dipakai ini siapa itu Inggris. Karena Inggris itu menguasai seluruh dunia, menjajah seluruh dunia, menguasai, termasuk Belanda itu di bawah apa itu kumpulan mereka semua kan. Nah, yang menarik apa? Yang jadi kita heran itu warnanya kok dengan kita koyo ada mirip. Udah merah, udah putih, udah kok unsurnya sama. Apakah ini kebetulan? Saya sendiri nggak tahu. Tapi saya cuma ingin beritahu ada sesuatu yang ya menurut pikiran-pikiran kita, apakah ini tanda-tanda wahyu yang betul-betul bangsa ini bangsa yang akan tanda petik mengalami musibah dan cawan murka Allah. Ya memang itu semua, termasuk kita semua. Jadi ini kalau kita ngomong kebetulan, ya ini bukan cocok logi ya. Tapi saya cuma mengatakan ini bukan tafsiran, tetapi kondisi yang ada kita lihat, loh kok mirip ya? Kita nggak ada bukti. Tapi semua bendera yang melawan Israel dan juga bendera-bendera yang benci dengan kekristenan itu sama di situ. Ya, coba kita lihat ini. Nah, ya oke. Jadi estetika. Jadi kalau kita lihat warna-warna semuanya itu ada maknanya. Kalau kita lihat kitab Wahyu, mulai dari bukan hanya warna ya, nomor warna, terus kemudian suara, mendengar kalau suaranya itu blukar gitu, petir, seperti badai gitu kan. Itu menyatakan satu murka Allah, hadirat Allah yang mau datang. Dan semua mewakili apa? Gambaran-gambaran yang disebut sebagai keindahan menurut pandangan benar dan salah. Yang namanya estetika. Coba saya lihat, kamu lihat lagu-lagu, lagu metal, ya kan? Ini nggak ada. Nanti kalau ada gitar nanti saya beritahu. Kenapa lagu gereja itu jarang pakai unsur jazz? Lagu jazz tau ya? Lagu jazz itu semuanya tuh mol, bemol, e-mol. Nah, kalau klasik itu crash. A, dua crash, G, satu crash. G itu kan yang di crash itu kan yang F-nya, F crash. Jadi do-nya kan sol. Sola lagi tadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi kalau kita lihat, kenapa yang mol itu dan yang crash itu, yang dipakai lagu gereja itu yang klasik yang ini. Ini kok nggak dipakai? Ya kan? Coba kita kita pakai lagu ya, terus di jazz. Oh, Bapa yang baik. Gitu. Terus di selengek-selengek gitu kan. Aneh ini kan gitu kan. Kenapa? Ya memang nuansanya beda. Tapi kalau saya orang-orang apa itu orang-orang negro, orang negro itu kan hidupnya dalam kesengsaraan luar biasa dan semua lagunya itu lagu blues. Tahu blues ya? Blues itu dasar dari semua musik rock. Kok ada lagu seperti itu ya? Zaman dulu belum ada. Tapi setelah orang-orang itu dalam penderitaan, nah mereka menyanyi itu mereka menjiwai penderitaannya dan mewakili apa? Musiknya tuh musik pentatonik yang blues itu. Ya bukan apa, pentatonik yang apa namanya? Musik apa ini? Eh, bukan jazz ya, tapi musik dasarnya itu masuk musik yang pentatonik yang penderitaan. Jadi semua musik-musik itu dia punya arus. Dan kemudian pada abad sekitar 16-17 ditemukan musik romantik pertama kali. Yang menemukan sebenarnya jauh sebelum hari itu sebenarnya yang menemukan Konghucu. Jadi kita lihat ini. Nah, kita lihat. Nah, ini
Ini ini pernah kuliahnya Pendeta Stephen Hawking. Ya. Nanti kalau dalam musik coba aja. Ya, terus di sini gini. Ini piano, ya, piano. Jadi ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu kan. Nah, terus do, di, re, ri, terus fa, fi, fis kan. Ini fis. Terus ini gis, ini ais, ya. Nah, ais itu sama dengan bemol. Gis itu sama dengan amol. F fis itu sama dengan eh, amol ini G, G-mol, fis. Jadi diambil setengah itu masuk ke, kalau mol itu dia masuk ke apa itu? Jadi fis kan masuk ke G kan, G-mol kan. Ini amol. Nah ini apa? Ini kan ini kan C crash. Ini sama dengan D-mol. Terus ini D crash sama dengan E-mol. Nah, yang mol ini bentuknya musik blues, jazz. Ini sebelum sini sebelum. Nah, yang ini bentuknya tuh musik klasik, ya. Jadi musik-musik seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik. 7 nada plus 5. 7 nada plus ini 5. Ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya kan? 7 dan 5, 12. Nah, ini disebut sebagai pentatonik. Itu artinya yang ini, yang hitam. Jadi kalau kamu pengen belajar lagu bahasa Mandarin, jangan ditekan ini. Kamu tekan ini, jadi lagu Mandarin ini. Kalau nggak percaya nanti lihat di piano. Kamu ngawur aja. Putar-putar aja. Jadi lagu Mandarin. Kalau pentatoniknya di hitam, itu jadi lagu Jawa. Pentatoniknya. Jadi kalau kita lihat kenapa orang bisa punya ini dan kemudian punya ini. Nah, pada awal dasarnya itu Bach, Johann Sebastian Bach, yang membuat ini menjadi satu standar piano dan seluruh standar musik dunia di sini. Ya, nanti ada namanya Phrygian, Axolian, Rosmidian gitu kan. Itu musik-musik dari Mesir, musik-musik dari Arabik gitu kan. Musik-musik seperti Evenu Shalom, Evenu Shalom Alaikum. Itu musiknya di mana? Musiknya Evenu Shalom Alaikum. Terus dikasih 7, dikasih 5. Pentatonik gitu. Nah, kalau kamu petik ini, itu jadi lagunya orang Israel. Mungkin kalian kalau punya kemampuan mendengar tone dan kamu bisa membaca tone, nah itu nggak semua orang bisa. Tahu maksudnya? Jadi kalau saya main piano, C, jreng, oh ini do, mi, sol, dia tahu. Ujian tertinggi musik itu harus lulus ini awal. Jadi kalau kamu dengar dia main musik re, fa, la, itu di minor, dia dengar, jreng, dia gitu. Jreng, oh ini C, jreng, oh ini G, oh si, mi, la, oh ini G. Dia tahu semua. Kalau kita jreng apa nggak tahu. Apa itu? Nggak tahu. Wah enak aja gitu. Itu namanya main musik nggak tahu jiwanya. Tapi semua orang-orang yang jago, orang-orang yang istilahnya jenis-jenis itu, dia punya peta dan seluruh daripada note itu dia tahu semua. Itu baru orang jenis musik. Jadi kamu nyanyi sekarang. Ya, gini ya. Do, ni, 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 do, ni, 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 ma, ni. Orang, oh do, mi, re, do, mi, fa, mi. Langsung tahu. Bisa nggak kamu dengar gitu?
Bisa mendeteksi nggak identifikasi nada, tone? Bisa nggak? Peng, oh ini F, sol, ah ini G, oh ini apa C, ya toh. Dan bahkan yang hebat bukan hanya cuma satu, yang hebat itu yang apa ya, yang pernah diuji itu dia bisa 10 nada di tangan, ya dia main ya semua, cereng gitu, dia tahu semua. Oh ini C, ini 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 C yang tinggi, ini crashnya, dia tahu semua, cereng gitu tahu. Orang biasanya tahu tuh dua tiga nada, cereng ini tahu. Oh ini kunci G, ini dia tahu. Tapi begitu di variasi yang lain itu banyak orang yang susah. Tapi orang-orang yang jenius itu dia tahu semua. Beethoven itu, tahu Beethoven itu. Sejak umur 6 tahun, 6 tahun atau di bawah itu, dia denger orang main, main piano. Dia cuma denger doang. Terus dia ke piano, dia bisa mainin. Nggak ada yang ngajarin. Dia cuma denger, dia mainin. Loh, kok bisa? Waktu Beethoven itu tuli, nggak bisa denger musik, dia nyiptakan lagu. Dia nyiptakan lagu apa? Dia cuma tulisin aja nadanya. Apa itu? Tahu lagunya kesukaan ceria? Na 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 ni ni na 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 na. Itu dia tuh nggak denger. Dan bahkan itu hasil karyanya dia nggak pernah denger seumur hidup. Dia tulis, tapi waktu dia tulis dia tahu lagunya, jiwanya dia tahu. Dia bisa merasakan ini semangat gimana dan dia kasih ini semangat ini crescendo, ini apa? Dia tahu semua. Nah, teologi musik kalau kamu belajar sarjana musik, kamu belajar ke sana. Saya pernah ikut kelas-kelas itu. Maka saya dengarkan, saya senang ikut hal-hal yang apa ya, membuat pikiran kita itu banyak terbuka gitu. Nah, kemudian ada yang disebut saya music theology. Tahu? Musik itu membuat kamu bisa tenang. Saul itu kan wah lagi suntuk kan. Daud datang main kecapi. Cering, tenang Saul. Gitu kan. Saya kalau lagi sumpok gitu ya, lagi berat gitu kan. Saya setel musik dan saya suka musiknya Kitaro, tahu Kitaro? Enggak tahu musik Kitaro. Nah, ini filsafat estetika dan etika serta itu ya. Cobain ya. Orangnya ini mau datang ke Indonesia. Nah, ini orangnya, Kitaro, orang Jepang. Lagu-lagunya nih, Matsuri, Silk Road, Caravan, dan semuanya. Oh ini lagunya, dan mungkin kalian pernah tahu, tapi kalian mungkin nggak pernah tahu siapa pencipta. Nah ini lagunya. Nah, ini musiknya suaranya nggak ada, ya? Nggak ada suaranya nih. Kayaknya nggak ada, ya. Karena nggak ada salonnya nih. Soundnya nggak ada. Coba ya, tak cabut aja. Coba kita ini suara. Ini musik ini. Wah kalau saya pagi atau malam teman. Filsafat nilai, aksiologi, estetikanya musik itu. Nah, kalian kalau nanti mimpin lagu, pujian, lagu-lagu, kalau kalian, itu kalian harus tahu jiwa lagunya itu apa. Jangan sampai lagu suka happy ya, ya, happy ya, 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 happy ya. Itu nggak happy itu. Happy ya, ya, itu kan happy. Happy ya, ya. Ini musik ini kalau kita lihat ya, itu musik yang disebut sebagai circle music Eastern. Jadi musik
yang melingkar, yang terus berputar pada dirinya dan mencari sesuatu dan menikmati dalam hidup yang berputar. Lihat lihat ya, tambahan musiknya. Kayak musik air. Ini tes, ya kan? Tes. Ini seperti di alam gitu. Jadi gunung suara luar biasa. Coba ya musik yang ini. Ini pasti tahu kalian. Caravan itu lagunya nih. Journey in the Sky. Nah ini Caravan. Judulnya tuh apa? Ikan koi gitu aneh dia. Lagunya judulnya gitu. Caravan. Caravan itu kan orang yang pindah-pindah tempat dari negara satu negara lain pakai yang itu loh. Kereta-kereta ya tahu ya. Karavan itu. Nah ini dia melintasi ke negara mana, gambarnya gitu. Ini estetika. Ya, oke ya, cukup ya. Nanti. Ya, oke. Oke, ini estetika ya. Dan kita akan masuk cabang filsafat yang sangat umum ya, yaitu logika. Logika itu adalah satu, kalau kita ngomong itu sebagai alat berpikir ya, logik gitu ya. Jadi pikir sendiri itu ya ya otak kita ini ya prosesnya itu ya. Tapi kalau logika itu adalah yang mengatur semuanya. Sehingga kita berbicara itu ada logika. Logika itu ada keteraturan sistematis. Kalau orang ngomong itu tujuannya apa, subjeknya apa, objeknya apa, predikatnya apa. Nah itu logikanya itu jalan. Nah, kalau kita berkhotbah atau bawa renungan, kalian harus bawa renungan tidak boleh loncat-loncat pikirannya. Dan saya sering kali, saya juga waktu awal belajar sama. Jadi belum selesai ngomong ini, pikiran lain ngomong yang lain gitu. Jadi sampai jemaatnya, kok nggak nangkap saya? Ini ngomongnya dari sini ke sini kok nggak urut. Nah itu logika. Jadi kalau kamu menjelasin tentang filsafat itu apa, filosofia. Nah jelaskan filosofia apa, itu urut. Jadi orang dengarkan enak. Oh iya, langsung jalan pikirannya itu jelas. Dan banyak pengkhotbah itu loncat-loncat. Cot, cot, cot gitu. Belum selesai ngomong ini, dia ngomong sini. Ayat ini belum selesai ngomong. Nah itu sayang gitu ya, sayang sekali. Nah kalian belajar nanti homiletics itu belajar tentang bagaimana menyusun khotbah dengan bahasa, terus kemudian keteraturannya, pikirannya, pola pikirnya, dan kita tahu tahapan-tahapannya dan harus mau menghafal. Jadi pola pikiran empat. Nah kamu harus hafal ini. Pertama introduksi ini saya harus ngomong ini, kedua ngomong dan kamu harus bisa. Jadi kalau saya ngajar homiletik itu kamu khotbah tentang Paulus tentang ini. Saya tanya poinnya apa aja, jelasin dulu. Ada berapa poin? 4 poin. Jelasin. Oh Pak, dia catatan nggak boleh. Jelasin harus apa? Kenapa? Kalau kamu udah catatan terus lupa atau catatannya nggak ada, terus kamu nanti bingung khotbah apa ini. Betul kan? Jadi minimal kerangkanya itu kamu udah betul-betul ngerti. Nah itu baru bisa nyampein dengan enak, santai. Tapi kalau jadi itu namanya penguin. Khotbahnya kayak penguin. Lihat sini naik lagi bang ini.
Jadi kalau bisa khotbah itu sudah tahu dan kemudian kita sudah kumpulkan pikiran kita, udah tersusun dan kita kemudian sampaikan satu persatu di situ. Ya, saya lihat khotbah yang rapi itu sebenarnya kalau ya di luar negeri itu khotbahnya siapa nih? Billy Graham itu rapi, ya. Terus khotbahnya siapa lagi ya? Yang orang-orang di luar itu, ini Paul Washer itu juga jelas. Timothy Keller jelas. John Piper jelas. Ravi Zacharias itu juga sangat jelas itu. Ya dia seorang apologet. Ya. Oke, sekarang kita lihat hubungan antar filsafat ini. Logika mendasari cara berpikir dan semua pemikiran logis-logis. Logia kan? Dan kemudian metafisik menjawab apa yang ada, epistemologi menjawab bagaimana kita tahu apa yang benar dan yang salah. Epistemologi. Dan etika menjawab apa yang harus kita lakukan, aksiologi. Coba kita lihat dalam integrasinya. Dalam teologi kita Injili ya. Metafisika adalah Allah adalah Esa dan Maha Kudus. Epistemologinya apa? Kita mengenal Allah melalui wahyu khusus. Dasarnya kita. Bukan yang lain. Tidak ada sumber yang lain dan hanya dalam Alkitab. 66 kitab. Bukan Deuterokanonika juga. Yang tidak diakui. Jadi Katolik menambahkan itu. Dan etika apa? Hidup kebenaran di dalam dasar hukum moral dan kasih Allah. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk. Nah, ini. Nah, pengaruh dalam kekristenan awal. Agustinus yang dipengaruhi Plato itu menekankan tentang Allah sebagai sumber kebaikan mutlak dan sumber segala sesuatu yang bersifat kekal. Dan Agustinus mempunyai, saya tambahkan ya, tidak ada dalam catatan. Dia memulai istilah gereja yang nampak dan tidak nampak. Itu berasal dari idenya Plato. Yang nampak dan yang tidak nampak. Jadi gereja yang nampak adalah gereja yang dilihat orang, dan seluruh gereja yang nampak itu bisa dilihat semua orang. Tetapi yang hanya dilihat Tuhan, gereja yang tidak nampak, invisible church. Visible itu ya gereja itu. Yang tidak nampak apa? Yaitu gereja yang ada dalam hati manusia. Bait Allah. Kita semua bait Allah, dan itulah gereja. Jadi siapa yang gereja, betul-betul yang gereja sejati, yang bukan hanya menampakkan diri, adalah gereja yang dilihat oleh Allah. Gereja yang memiliki kasih dan pengobaran Kristus. Yang hatinya adalah bait Allah. Pak, saya gereja Allah atau enggak? Saya ini gereja atau enggak? Gitu. Nah, sekarang saya tanya, kamu selama ini prinsip gereja itu apa? Oh ya Pak, saya ke gereja, saya belum ke gereja. Loh, kok belum ke gereja? Kamu tiap hari itu berdoa pada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, itu di dalam bait Allah. Itu gereja. Gereja secara individu. Dan kalau kamu berkumpul 2-3 orang dan kamu berdoa, nah itu gereja. Jadi bukan gedungnya, bukan ini orang banyak, bukan. Gereja itu adalah waktu kamu berkumpul dengan semua yang punya hati seperti hatimu, bait Allah dalam hati mereka, dan Kristus mati di dalamnya dan hidup dalamnya. Nah itu adalah gereja yang disatukan oleh Roh Kudus. Jadi bentuk organisasi itu adalah gereja yang nampak. Gereja yang tidak nampak siapa? Ya kita yang percaya pada Kristus, yang mengakui dengan baptisannya, dengan perjamuan kudus. Nah itu adalah gereja kita ini. Jadi organisasi kita, kamu gereja mana? Oh saya GJKI. GJKI itu bukan gereja. GJKI itu organisasi gereja. Jadi harus ditambahkan organisasi. Gereja itu ya kita. Kita ini gereja. Dan itu harus betul-betul dipikirkan baik-baik. Jadi itu idenya dari mana? Agustinus. Pengaruh dari siapa? Dari Plato. Karena dia seorang ahli filsafat juga. Nah, Thomas Aquinas itu lebih memakai logika tadi dengan pemikiran-pemikiran yang secara natural. Ya, dia memberikan 5 cosmological natural. Allah adalah penyebab yang tidak disebabkan oleh siapapun dan seterusnya yang tadi kita pelajari.
Dan kedua kita lihat ada konsep-konsep metafisik seperti ada substansi jiwa, akibat dan selain yang sebab akibat tadi itu sangat mempengaruhi doktrin kekristenan. Ya, ini sebagai salah satu contoh, sebagai salah satu contoh. Ya, kita lihat Roma pasal 1. Roma pasal 1 ya ayat 19. Ya, Roma pasal 19. Nah, kita belajar tentang apa yang mereka tahu, ya. Roma pasal 1 ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi kita. Mereka sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Jadi perhatikan ya. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah sudah nyata, itu sudah terlihat, sudah nyata entitasnya. Dan dikatakan ini sebab Allah telah menyatakannya pada mereka. Melalui apa? Ya semua yang ada ini menyatakan Allah itu ada. Gunung, sungai, itu segala yang ada termasuk manusia yang ada, bermacam-macam manusia dengan segala sumpah, dengan wajahnya yang beraneka ragam. Bagaimana Allah bisa menciptakan manusia jumlahnya 6 miliar? Coba kamu melukis satu orang, terus kemudian punya karakter beda, warnanya, telinganya beda, rambutnya beda, bisa nggak? Kamu bikin 6 miliar orang, bikin wajahnya, bisa nggak? Nggak mungkin kan? Ya mungkin yang sekarang 8 miliar, manusia sekarang 8 miliar. Nah sebelumnya berapa? Ya mungkin bisa 20 miliar kan. Nah bagaimana Tuhan bisa ada dan kita tahu? Ya waktu kita melihat setiap wajah kita masing-masing menyatakan kemuliaan Allah. Ya ini yang ayat 19, 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, nah invisible, tidak nampak. Yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Kekuatan yang kekal itu kuasa Allahnya. Dan keilahian, ketuhanannya, kemahaannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi kalau orang tidak percaya pada Allah, itu orang yang bukan hanya bodoh, lebih bodoh dari setan. Setan pun bertuhan, berala, sedangkan manusia beraninya tidak berala, ateis. Richard Dawkins itu tokoh ateis zaman sekarang, belum mati sampai sekarang. Bukunya itu menuliskan menyanggah seluruh apa yang disebut sebagai Allah. Melalui apa? Melalui sains, melalui pengetahuan. Dan bukunya itu sangat laris ya, dan banyak orang anak-anak muda dipengaruhi pikiran dia. Buktikan Allah itu ada, nggak usah banyak-banyak. Ya. Hitler juga pernah ada orang mengatakan, di sini kamu orang Kristen, ya, kamu orang Yahudi. Doa untuk Tuhanmu, minta makan di depanmu, doa. Karena kamu percaya beriman, kan? Iya, minta makan atau minum, sediakan Tuhan, langsung cling gitu, ada roti. Doa, bisa nggak? Jawabannya, ya nggak bisa kan? Kamu doa sih kan? Tuhan saya minta makan roti, Tuhan lapar Tuhan. Roti datang, ya kan? Terus dari Holland Bakery, tek, oh terima kasih Tuhan udah dia makan. Bisa nggak? Nggak bisa. Coba kamu doa ke saya, gitu mau. Kamu minta roti, minta minum, doa, tutup matamu, doa. Jangan lama-lama, setengah menit aja. Pak Hitler, aku lapar, minta makan. Ambil roti deh, nih, masuk minum. Buka matamu, ada. Yang jadi Tuhan siapa? Nggak ada Tuhan itu. Udah kamu panggil-panggil nggak mau ngasih gitu. Nah, waktu kita diminta membuktikan hal-hal seperti ini ya, diminta membuktikan hal seperti ini, apa yang harus kita waspadai? Perhatikan. Jadi konsep manusia memikirkan Allah itu dibawa dalam kerendahan dan kehinaan pikiran manusia.
Jadi sebenarnya saya tanya, waktu kita ngomong soal Allah, Allah tahu nggak? Allah berada di tengah-tengah kita nggak? Kita ngomong ini ya, ngomong tentang Allah kan? Dia hadir nggak sekarang? Hadir nggak? Nggak ada sesuatu yang nggak terjangkau bagi Allah. Bahkan kamu ngengek kentut pun di ngengek di kamar mandi dia tahu. Orang lain nggak tahu kan? Kamu mencer pun Allah tahu. Ini benar ini. Kita nggak pernah mikir sejauh itu Allah menyertai kita. Loh, Allah itu menyertai apapun, bahkan kamu tidur ngorong-ngorong. Tuhan itu menyertai kamu, nggak pernah tinggalkan kamu. Nah, jadi di sini katakan apa? Kekuatannya itu dan keilahiannya tidak pernah dapat disangkal. Kamu tidak dapat berdalih. Ya, oke. Sekarang kita lihat ini. Ada 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, tadi kan sudah kenal kan? Dan walaupun kamu kenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah dan mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Jadi tanpa Allah, semua pikiran manusia bodoh, gelap, dan sia-sia. Yang dikatakan di sini, mereka berbuat seolah-olah mereka itu penuh hikmat. Wah, dia menciptakan ada patung-patung yang luar biasa. Ini ada Zeus, oh ini ada patung Dewa Hermes gitu kan. Ini ada patung Dewi Artemis. Dan katakan di sini, mereka telah menjadi bodoh, berbuat seolah-olah penuh hikmat, tapi mereka itu bodohnya luar biasa. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan hal-hal yang fana. Kemuliaan Allah yang tidak fana itu dengan gambaran yang mirip manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang menjalan. Kamu lihat semua dewa-dewa itu ada unsur binatang nggak? Dewa Shiva, Dewa Krishna, Brahma, anaknya Ganesha kepalanya ular, apa kepalanya gajah, Ganesha kan? Dan itu ada ceritanya semua. Hampir semua cerita itu dewa pun bisa bernafsu, bisa punya ketamakan, bisa nggak tahan dengan hal-hal yang bersifat kayak orang itu kemarahan gitu. Jadi dewa itu nggak bisa apa yang ngontrol dirinya. Bahkan kalau orang berdoa seperti Siwa itu, kalau ada orang berdoa dan sampai dia berdoa sungguh-sungguh sampai mati, Siwa itu bisa ngabulkan doanya. Jadi dewanya itu sangat dimanusiawikan. Maka semua dewa itu, hampir semua dewa itu istrinya lebih dari satu. Bukan hanya politeisme, tapi juga apa poligami. Jadi satu dewa itu punya istri ini, Siwa punya ini, anaknya ini, anaknya banyak. Dan di dalam Alkitab, mereka mengatakan, ah kamu itu gak benar, masa alam jadi manusia. Nah saya tanya, memang kamu benar? Betul kan? Ya kamu juga sama kan? Malah anaknya, kepalanya Ganesha, kepalanya gajah, badannya manusia. Ini Alkitab mengatakan, mirip dengan gambaran manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki empat dan semuanya. Jadi mereka mengenal Allah nggak? Jawabannya, ya nggak mengenal. Di situ. Ya, oke. Nah, kita lihat sekarang ya. Ya, silakan. Kita lihat Roma pasal 5. Roma pasal 5. Nah, ini yang tadi saya jelasin ya. 5 argumen ini ya. Kita lihat ayat 6 khusus ya. 6 dari 8 10. Nah, Roma pasal 5 6 8 10.
Ya, saya bacakan. Roma pasal 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah dan dikatakan masih lemah, tidak punya kekuatan. Kristus mati untuk kita orang-orang berdurhaka, bukan orang berdosa ya, orang durhaka. Kita ini orang durhaka. Pada waktu ditentukan oleh Allah. Yang kedua, akan tetapi ayat 8 ya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih setianya, kasihnya kepada kita oleh karena Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tadi apa? Masih lemah. Ini kedua, masih berdosa. Dan yang ketiga sekarang, ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih apa? Seteru. Jadi ada peningkatan apa? Lemah, ketidakmampuan. Kedua, menunjukkan berdosa, sudah berbuat dosa. Dan yang ketiga, di dalam status kita adalah melawan Allah, seteru Allah. Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi posisi kita itu oleh Paulus diberitahukan, yang pertama adalah kamu tidak mampu, yang kedua kamu berdosa, sudah jatuh dalam perbuatan dosa, yang ketiga kamu sekarang menjadi seteru Allah. Jadi semua manusia ini posisi. Maksudnya apa? Waktu saya lemah. Waktu saya lemah itu dalam dua hal. Saya di dalam dosa saya dan saya di dalam kondisi yang ada membuat saya tidak mungkin saya tidak berbuat dosa. Jadi kalau saya kumpulan dengan orang-orang suka minum gitu kan, teman gitu kan, ayo rokok, ayo minum, dan kita pun ikut. Kenapa? Ya karena kita nggak punya kuasa nolak. Dan kemudian kita berbuat dosa. Kenapa? Minum apa? Waduh kita nggak punya duit gimana? Ayo, ya kita ya daripada kita susah, ayo kita ambil di toko itu kita mau minum. Di toko itu jual minuman gitu. Nah, dia kemudian melakukan, temennya melakukan, ayo diajak dia. Kamu yang bagian kontrol, nggak usah kamu yang nyolong. Tapi kamu mau ada polisi, kamu ngomong saya. Nah, dia terlibat dalam perbuatan dosa. Kalau dia sudah nikmati, maka dia akan menjadi seteru Allah. Apa? Dia akan berbuat dan dia akan menikmatinya dan dia akan mengejar semuanya itu. Menjadi apa? Pola hidup. Jadi Indonesia kan dari bidang apapun semua korupsi. Saya tanya, korupsi itu diajari atau natur daripada manusia? Nggak ada orang nggak kepingin. Ini ada seorang yang sudah dipenjara karena korupsi. Saya lupa namanya, ya kan? Seorang pejabat, mungkin menteri juga. Ditanya, Pak, kenapa Bapak sudah menteri kok terus kemudian masih korupsi? Ya, dia ngomong gini. Ini orang di Banjai, Pak, suka miskin. Ketemu dengan saya beberapa orang. Pak Agung tahu nggak? Disebut saya pendeta. Pendeta, Pak Pendeta tahu nggak? Waktu saya menjadi kepala bea cukai, ya kan? Saya sudah punya pandangan, saya harus tegakkan bersih, jujur, gitu kan. Dan di situ, terus ada orang datang, ada barang datang dan minta supaya cukainya diringankan, ya. Dan barang-barang itu barang-barang mahal. Jadi apa itu perhiasan, mobil yang mahal, gitu kan. Pak, tolong ini ya kita dibantulah, gitu kan. Dibantu apa? Ya supaya kita bisa tanda petik ya gimana cara Bapak lah. Nah, gitu. Dia katakan dia nggak mau. Dan datang bukan satu dua kali, berkali-kali datang, datang lagi orang lain diutus datang lagi dan dia nggak mau. Dan dia katakan ini barang ilegal, nggak boleh masuk. Saudara tahu cara dia? Dia datangi rumah dan kenalan dengan istrinya, ya istrinya kan. Aduh, ibu ini ya, bapak ini pejabat tinggi. Kenapa ibu rumahnya kok seperti ini? Mesin cuci aja nggak punya, gitu kan? TV-nya udah kuno, TV yang tabung itu kan. Ya, ibu mau diganti nggak TV-nya? Nah, dia nggak ke pejabatnya, kita ke istrinya. Ya Pak, kita ini kan nggak bisa mau beli apa kan kita bayaran cuma terbatas itu. Ya Bu, besok tak kirim ya. Tak kirim kulkas, tak kirim TV yang baru. Dikasih TV baru. Datang kan, suaminya pulang sore-sore itu. Pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah. Terus dia tanya, loh kok ada TV baru? Dari mana TV ini?
Oh iya Pak, tadi ada yang ngirim Pak. Siapa? Nggak tahu Pak. Orangnya baik sekali. Dia kirim. Gitu kan? Sekarang enak Pi. Kenapa? Nggak usah cuci baju dulu. Nggak usah ada mesin cuci. Duh, mesin cuci. Mana mesin cuci? Mesin cuci mahal. Yang beli gitu kan, yang bisa keringin sendiri. Ini mahal ini. Dari mana? Ya sama orangnya itu kemarin datang lagi. Terus dia ngomong, aduh kasihan kamu nyuci ini, dilihat mami lagi nyuci. Ya, gak apa-apa lah, Pi. Kenapa? Ya, supaya saya nggak susah. Nah, di situ suaminya mulai goyah. Kenapa goyah? Yang pertama adalah, ini bukan dengan dirinya, tapi istrinya. Dalam kesusahan, dalam kesulitan, ditolongin orang yang memang nggak menyatakan mau nyogok dia, enggak. Tapi pintunya di sini. Begitu kena ini dan dia kemudian bertoleransi, berkompromi, wow, dikasih mobil, anaknya kasih motor semuanya. Dia sungkan. Betul kan? Aduh, nggak enak ini. Nah, dia mulai berpikir gimana caranya ini. Ya balas budi gitu kan. Jadi antara Budiman dengan Budio. Ini Budiman ngasih, nah ini Budimundi gitu kan. Nah, dia akhirnya memberikan keringanan, mau tidak mau. Itu yang pertama. Yang kedua, wah Pak, di situ saya mulai goyah. Dan akhirnya kami menikmati hidup yang serba enak. Bahkan dibeliin rumah. Rumahnya udah butut ini. Pak, ini ada barang Bapak atur. Kalau bisa masuk Pak, dan ini rutin Pak, Bapak nanti bisa dapat rumah baru. Di tempat yang bagus sekali. Nah, di situ mau. Terus kemudian waktu dia dikasih uang 5 juta. Ada seorang datang kasih 5 juta. Pak, ini Pak, maaf Pak, saya nggak bisa kasih banyak, cuman ini. Dia tolak. Oh jangan, janganlah. Ya Pak, ya saya nggak bisa kasih banyak, ini cuma 5 juta aja Pak. Gitu kan? Dia tolak 5 juta. Datang lagi, ngasih 20 juta. Ini orang lain lagi. Pak, ini 20 juta Pak. Mungkin ibu butuh Pak, anak butuh waktu mau sekolah. Beneran anaknya mau sekolah, kuliah. Butuh uang banyak sekali. Dia pikir, janganlah, jangan di sini. Ya, kalau Bapak mau dikirim kemana? Mau transfer aja. Jangan ke Bapak. Ke siapa, Pak? Nah, waktu dia mendapatkan 5 juta, 20 juta, dia masih tahan. Tapi begitu dia dapat, dibukakan cek langsung. Namanya cek terbuka itu kan, kalau orang kaya kan bisa dikasih 200 juta. Pak, terserah pakai apapun. Tinggal cairin aja, Pak. Itu sudah pakai nama saya, tinggal tanda tangan. Bapak ke bank manapun, nama saya sudah ada di situ. Bapak ambil aja. 5 juta, tolak. 20 juta, mulai mikir. 200 juta, puyeng gitu. Jadi dia pikir, saya kerja, saya jadi ketua ini, 200 juta itu 10 tahun, baru dapat 200 juta. Itu pun udah kepotong-potong kan. Ini 200 juta. Nah, tadi yang saya ngomong, dari lemah, terus menjadi berdosa, dan kemudian dia aktif sekarang. Jadi dulu kan dia istrinya terima, ya dia cuman ya kompromi. Lama-lama dia melihat ini, dan dia mulai terbuka hatinya. Dan sekarang Pak Agung, waktu saya sudah tercebur di situ, saya akali semuanya dan saya punya uang beratus-ratus miliar. Kira 1 triliun itu tahu nggak? Uang itu seberapa? Kalau 100.000, 1 triliun. Dari ujung perpustakaan sampai ke ujung. 1 triliun. Bayangin. Jadi dia waktu uang kecil, ya dia masih tahan. Tapi begitu dia dikasih pikiran-pikiran, ya nanti bapak kan lebih enak. Anak-anakmu lebih enak, nanti masa depan cucumu lebih enak. Kalau punya uang itu lama-lama, iya saya kerja setengah mati ya, gini-gini. Ya, dan sekarang dia aktif. Nah, waktu dia aktif, ketangkep dia. Kalau dia masih cuma istrinya gitu, susah ditangkap. Tapi waktu dia aktif, dia memberikan surat, memberikan kata belece semua, jatuh dia.
Ya. Oke, kita istirahat dulu ya. Nanti kita masuk ke